Pak Menko menyampaikan di Komisi 3. Hari ini saya tunjukin sama. Itu loh esensinya. Datanya itu klasifikasinya aja yang beda. Begitu klasifikasinya disetel dikit, sama. Jumlah surat yang direkap di surat PPATK itu ada berapa surat? 300 surat. Sama tadi jumlahnya 300. Total nominalnya berapa? Coba total nominal rekening debit kreditnya 349,8 sekian triliun. Sama, itu informasi yang sama. Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Komite di Komisi 3 DPR RI tanggal 29 Maret dengan yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan di Komisi 11 DPR RI tanggal 27 Maret 2023 karena sumber data yang disampaikan sama, yaitu data agregat. Sekali lagi, data agregat. Data agregat itu uang keluar masuk, bukan seluruhnya itu nilai yang mutlak, yaitu data agregat laporan hasil analisis atau LHA PPATK tahun 2009 sampai 2023. Kami memahami bahwa di situ Bapak harus menekankan keterbukaan, dan keterbukaan adalah gaya yang tersendiri dari Pak Prof. Untuk apa? Untuk memberi kesan bahwa pemerintah tidak menutup-nutupi upaya penegakan hukum maupun pemeriksaan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, terutama di Kementerian Keuangan, yang notabene adalah kementerian yang sangat bertanggung jawab dengan kondisi penerimaan keuangan negara. Transaksi janggal 349 triliun rupiah, ini tingkat kepercayaan publik terhadap Mahfud MD dan Sri Mulyani. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI mengungkap publik sama-sama percaya dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Menurut Jayadi, sebanyak 67,6% masyarakat percaya ada transaksi janggal di Kemenkeu seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD. Yang tidak percaya sekitar 18,1%, selebihnya menyatakan tidak tahu, ujar dia dalam konferensi pers virtual pada Ahad 9 April 2023. Kemudian, survei itu juga mempertanyakan apakah masyarakat tahu bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan aliran dana yang disebut tidak wajar itu tidak seluruhnya ada di Kemenkeu. Sekitar 50% dari yang tahu tentang kabar ini menyatakan bahwa mereka tahu pernyataan tersebut. Di antara yang tahu tersebut, sebanyak 66,7% percaya dengan Ibu Sri Mulyani, ucap Jayadi. Sehingga, jika melihat data tersebut, menurut dia, baik terhadap Mahfud MD maupun Sri Mulyani, masyarakat sama-sama percaya terhadap keduanya. Alasannya, pernyataan Mahfud MD dan Sri Mulyani tidak terlalu kontradiktif. Kalau misalnya Sri Mulyani menyatakan tidak ada, mungkin persepsi masyarakat beda, tutur dia. LSI juga mengungkap bahwa survei yang dilakukan dengan metodologi survei telepon itu mengungkap bahwa isu itu cukup populer dan tampaknya masyarakat menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap isu tersebut. Ada 35,5% masyarakat yang mengikuti berita itu atau yang tahu bahwa ada berita soal aliran dana tidak wajar sebesar lebih dari 300 triliun rupiah tersebut, ucap Jayadi. LSI melakukan survei dengan metodologi survei telepon karena memiliki data populasi pemilih Indonesia yang bisa terjangkau oleh telepon atau selpon atau handphone itu mencakup 83% dari total populasi nasional usianya 17 tahun ke atas. Lembaga tersebut mengambil sampel dengan metode random digit dialing atau RDD yang merupakan teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dari proses RDD itu terpilih sebanyak 1.229 responden melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.
Margin of error survei diperkirakan adalah 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling. Wawancara dilakukan oleh para telepon caller yang sudah dilatih. Ada 27.428 nomor yang didapatkan melalui RDD yang memenuhi syarat 1.489 dari angka itu yang berhasil diwawancara 1.229. Ini adalah sampel yang representatif secara nasional.